Saya William, konten kreator, entrepreneur yang lagi bikin platform namanya Belajar GPT, tempat di mana saya ngajar tentang semua hal terkait AI dan ChatGPT. Tapi ini kuncinya, punya tool AI atau subscribe ChatGPT Plus bukan berarti kamu udah jago. Coba pikirin, ChatGPT punya ratusan juta orang sebagai usernya. Di pertengahan 2025, usernya udah 700 juta orang. ChatGPT doang loh, belum tool AI lain. Tapi masih banyak banget orang yang nggak ngerti cara nanya gimana, kenapa pertanyaannya beda, jawabannya juga jelek gitu, dan gimana cara memastikan jawabannya sama terus. Ini gap yang kita bisa jembatanin dengan video ini. Jadi biasanya materi ini tuh berbayar, tapi saya kasih gratis buat semua orang yang di sini. Jadi saya juga sama dulu. Awalnya saya kalau ngetik di ChatGPT itu kayak simple, kayak bikin saya email dong gitu, nggak ada prompt-prompt yang detail gitu, dan hasilnya kadang bagus, kadang jelek. Kenapa hasilnya selalu beda padahal promptnya sama? Nah di sini teman-teman harus ngerti. Jadi di mesin atau kita bilang machine learning atau hardware seperti ini, komputer itu punya dua tipe mode berpikir. Ada namanya deterministik, ada namanya probabilistik. Deterministiknya artinya kalau kita bilang A, outputnya B. Kalau kita bilang if this then that, pasti keluar then that-nya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya kita bilang di rumus Excel, kita deterministik tuh. Kalau kita bilang kalau ini 1 maka kasih tahu nih A, kalau ini 2 maka ini B. Itu mode deterministik. AI itu nggak pakai mode deterministik, dia pakai mode komputer probabilistik. Ada probabilitas, ada namanya temperatur. Jadi temperatur itu memungkinkan hasil yang dikasih itu selalu random, nggak bakal selalu sama. Walaupun promptnya panjang, hasilnya pasti selalu beda. Dan itu cara AI-nya bekerja emang. Kita nggak bisa bikin temperaturnya atau jawabannya selalu sama, kecuali kita setting sendiri di backend, dan teman-teman perlu ngerti dikit jadi technical. Tapi teman-teman perlu tahu, emang mode defaultnya AI itu selalu jawabannya bakal beda-beda. Tuh, jadi ini kita bisa ajarin modenya namanya probabilistik. Jadi dia nggak sama dengan komputer-komputer yang kita pahami selama ini. Setelah tahu probabilistik, saya jadi tahu kayak oke, berarti cara kita untuk memastikan jawaban promptnya bagus adalah dengan masukin prompt yang detail, supaya kita bisa kasarnya kayak ngasih batasan. Walaupun kita tahu jawabannya bakal punya chance random, tapi chance random itu masih sesuai dengan apa yang kita pengen, nggak terlalu jauh. Jadi kita kasih prompt yang sangat detail. Detail tuh seperti apa? Nah, saya coba cek banyak sumber. Ada salah satu namanya Google Vortex, ada namanya Cloud juga, mereka bikin beberapa topik-topiknya. Ada OpenAI dari ChatGPT juga bikin gitu, dan itu tuh ngasih input ke saya, dan saya misalnya kayak masukin konteks dulu nih supaya kerjanya lebih bagus, terus kayak bikin step by stepnya gitu. Dan ini hal-hal yang bikin jawaban AI-nya jauh lebih bagus. Malah kuncinya sebenarnya bikin apapun yang kita pengen tuh sespesifik mungkin. Jadi kalaupun kita mau request sesuatu, requestlah sespesifik mungkin, maka hasilnya juga bakal spesifik. Contoh paling sederhana adalah kalau kita mau bikin tulisan, kita biasanya bilang kayak bikinnya lebih casual. Nah, casual tuh apa? Casual tuh kata-katanya sangat ambigu, multi tafsir. Orang bisa bilang casual A, casual B, casual C, itu casual semua, beda-beda. Jadi semakin spesifik yang kita pengen, itu semakin bagus. Jadi setelah saya mengarungi banyak tempat, belajar sana sini gitu, di Belajar GPT kita pakai satu framework namanya CASE, Context, Action, Steps, Example. Konteks itu artinya background-nya, background masalahnya, background situasinya, atau senarionya. Misalnya kayak kita bilang role play. Konteks adalah you are an expert in marketing, writing to Indonesian young customer misalnya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ini juga banyak pertanyaan. Karena AI itu dilatih dengan bahasa Inggris paling banyak. Apakah dia bisa pakai bahasa Indo? Bisa, tapi nuansnya bahasa Inggris, kita perlu tahu bahasa Indo itu kosakatanya nggak sebanyak bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata-kata yang kadang-kadang lebih gampang dikasih tahu dengan bahasa Inggris. Dan saya sendiri kebanyakan referensi belajarnya itu dari luar, dari internet. Jadi banyak prompt-prompt yang basisnya bahasa Inggris. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, tetap bisa pakai prompt bahasa Inggris, sampai bilang nanti di ujungnya tolong kasih jawaban di bahasa Indonesia. Jadi AI-nya ngerti kok sebenarnya. Action itu adalah objektifnya. Kita mau minta AI-nya ngapain? Misalnya kayak tulis social media post tentang fitur baru yang saya pengen luncurin, atau action itu. Action juga bisa dibikin sespesifik mungkin. Social media post ini maksudnya apa? Apakah bentuknya teks atau gambar? Kalau teks berapa karakter? Pengen dibagi sectionnya seperti apa? Gitu. Jadi kita bisa bikin sespesifik mungkin. Steps. Nah, stepnya step by step. Jadi kita kasih tahu cara ngerjainnya seperti apa sih step by stepnya. Step 1 apa? Step 2 apa? Step 3 apa gitu. Example. Ini kita kasih contoh, yang bagus tuh kayak gini loh, yang jelek tuh kayak gini loh. Jadi jangan ulangin yang jelek, ulangin yang lebih bagus gitu. Jadi
AI-nya bisa ngerti nanti mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi contoh misalnya konteksnya adalah you are Indonesian marketing manager writing to customer in bahasa Indonesia. Actionnya write an email announcing our new feature. Terus stepnya adalah pertama greet the reader, jadi kasih salam dulu ke pembacanya, kasih tahu feature benefitnya apa, kasih tahu promo khusus, terus kasih tahu thank you. Example-nya adalah kasih tahu nanti contoh-contoh example-nya seperti apa. Jadi framework ini tuh udah dipakai di banyak tempat, di beberapa perusahaan-perusahaan gede yang mungkin nama-namanya beda-beda dikit tapi konsepnya sama. Case, konteks, action, step, example. Jadi kalau kita nggak pakai case, misalnya kita mau tolong pikirin saya mau makan malam apa, sama kita pakai, saya konteksnya adalah kamu adalah expert di bagian chef memasak untuk rumah, dan actionnya adalah tolong bikinin saya resep nasi goreng yang enak dengan bahan yang ada di kulkas ini gitu. Tolong ajarin saya juga cara masaknya. Step 1, masak nasinya gimana. Step 2, cara mengubah nasinya ke nasi goreng gimana. Contohnya misalnya kita pengen, saya pengen ujungnya tuh nasinya tuh asin manis tapi nggak pakai kecap misalnya. Nah kayak gini-gini nih bisa kita pakai di AI pas kita bikin promptnya supaya hasilnya jauh lebih bagus. Jadi recapnya ya, case itu adalah konteks, masukin backgroundnya, skenario seperti apa, action, objektifnya sedetail mungkin maunya apa sampai ke format-formatnya kalau bisa, step by stepnya, sama example contoh bagus dan contoh jelek. Kurang lebih gitu. Kalau teman-teman pengen belajar AI sama saya punya kelas namanya belajargpt.com, itu belajar langsung sama saya. Kita banyak bahas tools selain ChatGPT juga, dan ada workshop tiap bulan. Sampai ketemu di kelas. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong tulis komen apa yang disukai, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.